mulai lakukan hari ini, jangan tunda-tunda. Mulai hari ini terapkan ya. Kita rangkum lagi, oke? Kamu harus terapkan ini. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ihsan DRS, channel untuk rahasia cepat kaya raya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kamu untuk mengirit ya. Jadi irit di sini bukan artinya kalian tidak sayang kepada diri kalian ya, sampai menderita atau dan lain sebagainya ya. Kita simak videonya sampai akhir, jadi jangan di skip, tonton sampai akhir ya. Oke, irit di sini artinya yaitu jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jadi pemasukan kalian harus lebih besar dari pengeluaran kalian ya. Jangan sampai tertukar ya, pemasukan kecil pengeluaran besar, tetapi harus pemasukan besar pengeluaran kecil. Itu artinya jangan lebih besar pasak daripada tiang. Pada contoh kasus, kebanyakan orang banyak sekali yang menerapkan ini, gajinya kecil pengeluarannya besar. Ini biasanya dilakukan atas ego, keinginan. Misalnya nongkrong di coffee shop terlalu sering, ataupun membeli hal-hal yang kurang bermanfaat, masukkan ke keranjang marketplace barang-barang yang kurang bermanfaat, itu nanti bisa menyebabkan pengeluaran kalian lebih besar daripada pemasukan kalian. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu adalah tips mengirit ya. Yang bagus adalah menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Kalau misalkan pemasukan besar, pengeluaran kalian sebisa mungkin harus irit itu yang jauh lebih bagus ya. Misalkan gaji kalian 3 juta, pengeluaran kalian di 1,5 juta, 1,2 juta lah ya. Jangan penghasilan kalian 3 juta, kalian dengan keinginan kalian membelanjakan uang seenaknya 2,5 juta misalkan. Kalian cuman punya 500.000. Jadi usahakan yang bagus adalah poinnya pemasukan besar, pengeluaran kecil. Cari pemasukan sebesar-besarnya. Kalian misalkan pekerja digaji, cari sampingan lain untuk pemasukan kalian yang jauh lebih besar. Dan irit seirit-iritnya pengeluaran kalian ya. Ditabung, diinvestasi atau dan lain sebagainya. Lebih baik uangnya diinvestasikan, ditabungkan daripada kalian konsumtif, belanja nggak jelas, nongkrong di coffee shop nggak jelas setiap hari. Sesekali boleh lah. Oke, selanjutnya beli kebutuhan dulu ya. Beli kebutuhan dulu sebelum keinginan. Artinya beli dulu kebutuhan. Apa saja kebutuhan contohnya? Misalkan makan, beras, listrik, misalkan uang iuran sampah. Itu kebutuhan-kebutuhan dulu. Wifi, kuota, itu sudah menjadi kebutuhan di era sekarang lah. Kesampingkan dulu keinginan-keinginan seperti pengen mobil, pengen kendaraan bagus, pengen perhiasan yang bagus, pengen handphone yang bagus dan lain sebagainya. Buang dulu jauh-jauh ya. Penuhi dulu kebutuhan kalian. Penuhi dan penuhi. Setelah dipenuhi baru boleh membeli keinginan. Karena keinginan timbul dari ego diri pribadi. Buang jauh-jauh keinginan ya. Penuhi dulu kebutuhan. Kalau misalkan sudah terpenuhi ya nggak apa-apa. Kalau sudah terpenuhi. Tetapi kalau kebutuhan belum terpenuhi, untuk apa beli keinginan? Itu timbul dari ego pribadi, hawa nafsu sesaat ya. Jadi pastikan kalau misalkan ingin membeli keinginan, penuhi dulu kebutuhan. Itu tips dan trik cara mengirit ya. Lalu
Jangan biasakan berhutang, ya. Saya tegaskan sekali lagi, jangan biasakan berhutang. Baik itu pinjol, baik itu kredit, baik itu arisan. Arisan juga itu hutang, ya. Baik itu apalagi minjem ke orang, minjem ke koperasi dan lain sebagainya. Jangan dibiasakan berhutang pokoknya, titik, ya. Karena apa? Itu yang nantinya akan mempengaruhi pengeluaran kalian makin membengkak, ya. Jangan dibiasakan, secukupnya saja, ya. Apalagi berhutang hanya karena gengsi, berhutang hanya ingin membuat apa namanya, hanya karena ego, hawa nafsu dan keinginan untuk memenuhi itu. Jangan, ya, jangan sekali-kali berhutang karena itu. Untuk kebutuhan pun sebisa mungkin jangan berhutang, ya. Kalian pasti bisa lah memenuhi kebutuhan kalian secukupnya saja. Jangan mewah-mewah, seadanya saja. Kenapa ini harus dilakukan di detik ini atau sekarang? Karena kamu harus kaya raya, ya. Ini adalah pondasi awal. Sebelum kamu kaya, biasakan dulu hal-hal seperti ini, ya. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, beli kebutuhan dulu sebelum keinginan. Jangan biasakan berhutang. Ini adalah pondasi dasar untuk kalian nanti menjadi kaya raya dan banyak uang. Tanyakan ke orang-orang yang sukses, tanyakan ke orang-orang yang beneran konglomerat, ya. Hal-hal seperti ini sudah diterapkan di awal-awal, mungkin mereka sedang merintis. Tujuannya melatih, ya, melatih kalian untuk melek terhadap uang, bahwa mencari uang itu tidak gampang, jangan seenaknya terhadap uang. Ini yang nantinya bakal membentuk kalian. Oh, ternyata yang dipelajari selama ini, yang diterapkan, yang dipraktekkan tuh benar, nanti bakal kerasa. Jadi mulai lakukan hari ini, jangan tunda-tunda. Mulai hari ini terapkan, ya. Kita rangkum lagi, oke? Kamu harus terapkan ini. 1, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluaran harus kecil, pemasukan harus besar. Yang kedua, beli kebutuhan dulu sebelum keinginan, ya. Penuhi dulu kebutuhan kalian. Makan, pakaian, misalkan listrik, pokoknya yang sifatnya kebutuhan penuhi dulu, baru keinginan. Lalu yang ketiga, jangan biasakan berhutang bentuk apapun itu, karena ini racun yang akan merusak keuangan kalian untuk menjadi susah kaya. Ini mental miskin seperti ini. Biasakan berhutang, kurang sedikit biasakan berhutang, aduh kurang ini biasakan berhutang. Jangan, ya. Saya tegaskan, tolong kamu garis bawahi, jangan biasakan berhutang, ya. Jadi ini prinsip-prinsip dasar untuk mengirit uang, dan artinya bukan sampai kalian menderita, ya. Ini caranya agar supaya kalian lebih melek uang, agar supaya kalian terlatih, karena ini adalah fondasi awal, dan juga agar kamu yang jelas cepat banyak uang. Itu kan yang kamu mau, banyak uang, ya. Tolong praktekkan hari ini, jangan dinanti-nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.